Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kita di sini bareng podcast Sempuh dan bersama saya Tantowi Johari. Dan syukur alhamdulillah senang sekali hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik, yaitu tentang menyelami keistimewaan DIY, jadi mengulik sumber filosofi sebagai World Heritage ya. Nah, luar biasa sekali pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah beliau Ibu Dian Laksmi ya, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Dian? Sehat Ibu Dian? Baik, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa untuk seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Ibu Dian Laksmi. Kemudian narasumber kita juga yang kedua yang ganteng. Kalau yang tadi yang cantik, ini yang ganteng ya. Pak Insinyur Suyoto dari Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Tantowi, selamat pagi dan seluruh masyarakat Yogyakarta yang istimewa. Dan sekali lagi ini pada masa kemerdekaan, mudah-mudahan sumbangsih Yogyakarta untuk kemerdekaan yang luar biasa untuk masyarakat. Masyarakat Jogja ya. Iya. Berarti kita perlu pakaikan merdeka ya Pak ya. Boleh bersama-sama. Boleh ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3 Merdeka. Oke, wah luar biasa. Jadi temanya kemerdekaan dan keistimewaan ya hari ini. Dan ini kita kaitannya dengan sumber filosofi. Pertama mungkin saya ucapkan selamat dulu nih kepada Ibu Dian dan Pak Suyoto gitu, karena DIY kita sekali lagi mendapatkan anugerah yang luar biasa ya. Kita ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia. Artinya bahwa sumber filosofi itu bukan lagi milik warga Jogja saja ya, tapi bisa menjadi milik Indonesia, bahkan menjadi milik dunia. Ini menarik sekali, dan kaitannya dengan ini tentu Bu Dian dan Pak Yoto melalui proses ya sangat panjang sampai ditetapkannya tahun berapa Bu? 2023 ya, berarti sudah hampir mau 2 tahun. Mau 2 tahun ya. Nah, mungkin langsung saja ke Bu Dian nih, kaitannya dengan sumber filosofi tadi. Mungkin kita diskusi dengan Pak Yoto, dengan Bu Dian di awal ya, sebelum kita mulai, bahwa tentu proses ini proses yang cukup panjang ya, jadi tidak ujuk-ujuk bisa ditetapkan menjadi warisan dunia. Mungkin saya minta sedikit cerita ya dari Ibu Dian ya, pengantar ya, bahwa mungkin prosesnya seperti apa, kemudian elemen-elemen apa saja sih yang kemudian menjadikan sumber filosofi itu sebagai warisan dunia. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tantowi. Saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bandiklat DIY. Luar biasa diberi kesempatan untuk bisa semakin mensosialisasikan ya terkait dengan sumber filosofi. Jadi sebenarnya yang pertama, niat utama kita maju menjadi warisan dunia sesuai dengan arahan Pak Kup memang sangat cocok dengan tema ini. Jadi memang niat utama kita adalah membawa keistimewaan yang memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi identitas dan karakter jati dirinya DIY, tidak hanya untuk Jogja, tidak hanya untuk Indonesia, tapi berkontribusi untuk dunia. Sehingga waktu itu pimpinan mengarahkan menjadi warisan dunia itu bonus. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita melalui jalan warisan dunia itu kita mampu untuk membawa Jogja istimewa sampai kapanpun Jogja itu ada. Jadi nilai-nilainya ini. Jadi kalau diruntut saya, Pak Yoto dan juga dengan tim yang lain ya Pak ya, ini lumayan hektik ya waktu itu. Sebenarnya gagasan awal kalau mau kita sebut sekitar 2010-an ya. Ide-ide lama sebenarnya lama ya, tapi secara proses malah sebenarnya kita lebih cepat dari warisan dunia yang seperti kemudian Subak Bali, kemudian Sawah Lunto ya. Ide-ide itu muncul, kemudian kita coba kuatkan dengan beberapa hal, penanganan, regulasi dan lain-lain, sehingga 2017 kita secara resmi masuk ke dalam tentative list dulu. Jadi memang tahapannya kita harus masuk ke tentative list ya. UNESCO dulu. Nah, dari 2010 ke 2017 cukup banyak aktivitas yang kita lakukan supaya kita diakui dulu di dalam tentative listnya dulu.
Nah, ini nyicil ayam dulu ya, masuk di dalam daftar. Nah, begitu masuk di dalam daftar 2017, kemudian 2018 kita sudah langsung kebut untuk berbagai tahapan menyiapkan dokumen. Ini yang menjadi bagian dari wajib ya. Jadi yang mungkin masyarakat belum paham adalah warisan dunia itu bukan UNESCO mendikte kita, tetapi warisan dunia itu adalah bagian dari janji kita kepada dunia. Nah, sehingga janji-janji itu kita masukkan ke dalam 2 dokumen yang menjadi syarat untuk ditetapkan menjadi warisan dunia, yaitu dokumen nominasi atau yang biasa kita sebut dengan dosier. Dan juga dokumen rencana pengelolaan atau yang kita sebut dengan management plan. Jadi kalau kita mau maju ke dunia, mau bikin janji ke dunia untuk berkontribusi ke dunia, harus punya 2 dokumen itu. Dokumen nominasi itu isinya apa sih yang menjadi keistimewaan kita sehingga layak untuk diajukan ke dunia, dan yang kedua bagaimana cara kita mengelola sehingga apa yang kita janjikan itu akan tetap ada. Nah, sehingga secara garis besar kemudian kita berproses melalui pengawalan dari Kementerian Dikbudristek ya waktu itu sebagai pengampu di tingkat nasional. Dan kemudian ada Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, termasuk kerjasama dengan Kemenlu, karena kita punya duta besar perwakilan tetap yang di UNESCO, sehingga jalurnya seperti itu. Sehingga pada tahun 2022 ya Pak Yoto ya, 22. Secara resmi dokumen kita memenuhi standar yang ditetapkan oleh, karena dokumen itu bolak-baliknya luar biasa. Salah, tidak memenuhi kriteria dan lain-lain itu luar biasa. Banyak revisinya berarti. Iya. Dan itu juga harus dikuatkan dengan tenaga ahli luar negeri untuk meng-up gitu ya keyakinan Indonesia kepada dunia. Sehingga pada tahun 2022 UNESCO memerintahkan kepada Advisory Board ya waktu itu ICOMOS untuk melakukan penilaian. Jadi 2022 dari UNESCO melalui ICOMOS datang ke Jogja untuk menilai fakta dokumen dan fakta real di lapangan. Sehingga kemudian setelah penilaian, jadi itu evaluation technical mission, sehingga kemudian kita secara kelayakan sudah memenuhi sehingga boleh maju sidang. Karena kalau nggak boleh maju sidang. Nah, akhirnya kita maju sidang di 2023 di bulan September. Dan alhamdulillah dengan semua dukungan seluruh masyarakat dan pimpinan dan juga teman-teman di lingkungan Pemda DIY, pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Bantul dan juga Keraton Yogyakarta, karena ini 4 serangkai yang tidak bisa terpisahkan. Ya, delineasi dan objeknya itu meliputi 4 hal ini, terutama Keraton karena pemilik 90% aset. Kita akhirnya 18 September kita ditetapkan melalui sidang sebagai warisan dunia, cuma sertifikatnya 24. Sidangnya di mana Bu sidangnya? Waktu itu kita bersidang di Riyadh. Jeddah. Jeddah ya. Di Riyadh, maaf bukan Jeddah, Riyadh, Arab Saudi. Ya. Tapi perjuangannya luar biasa ya Bu ya. Ya, dan alhamdulillah waktu itu kontak dengan teman-teman untuk kita bisa siaran langsung, kan itu sejarah ya, sejarah bagi kita. Pertama kali kita maju menjadi warisan dunia dan ternyata sidangnya nggak sampai 5 menit dan tidak ada sanggahan, tidak ada gugatan apapun ACC. Gitu, langsung ACC. Gitu ya. Sementara negara-negara lain sebelum kita butuh waktu 30 menit, 45 menit untuk mempertahankan naskah mereka. Nah, ini saya kira ini doa bersama dari seluruh masyarakat Jogja dan juga pimpinan kita. Ya, baik, luar biasa nih Bu Dian. Jadi kalau kita cerita prosesnya kan usaha tidak mengkhianati hasil ya. Jadi prosesnya sangat panjang ya. Itu 5 menit tuh lebih kepada mungkin usaha yang maksimal ya dari tim ya dalam hal ini, sehingga proses penetapannya itu tanda kutip ya hanya membutuhkan waktu 5 menit, walaupun prosesnya tadi disampaikan dari bertahun-tahun sejak 2010 ya. 13 tahun. Iya, udah 13 tahun nih. Cocok ya seperti 13 tahun. 13 keistimewaan ya. Kayaknya pas sekali ya. Baik, terima kasih Bu Dian, ini luar biasa. Dan tentu kita walaupun sebagian besar orang Jogja sudah paham sumber filosofi itu apa, tetapi ada banyak
mispersepsi juga ya tentang sumbu filosofi itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini mungkin saya minta informasi nih dari Pak Suyoto kaitannya dengan mungkin pertama bisa apa sih sumbu filosofi itu ya, kemudian apa namanya makna filosofisnya apa ya dalam konteks ini untuk kita tadi Jogja ingin berkontribusi, DIY ingin berkontribusi terhadap dunia. Kira-kira makna filosofisnya apa? Dan kemudian relevansinya dengan kita saat ini seperti apa nih Pak? Pertanyaannya banyak ya Pak ya? Terima kasih warga Jogja yang saya hormati. Yang pertama apresiasi dulu kepada Badan Diklat sebagai bagian dari perangkat daerah yang luar biasa ini. Sumbu filosofi itu sebuah mahakarya luar biasa, jenius dari Pangeran Mangkubumi yang merupakan arsitek pertama kali merancang sebuah perencanaan kota, landscape kota dengan simbol-simbol yang sangat luar biasa dalam bentuk kehidupan. Nah, sumbu filosofi ini sebenarnya terkait juga dengan sumbu imajiner. Sumbu imajiner itu antara Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan. Sedangkan sumbu filosofi itu adalah garis lurus, poros antara Keraton ke Tugu dan Panggung Kerapiak ke Keraton. Nah, dari sumbu filosofi ini sebenarnya ada 3 hal penting. Yang pertama, sebuah perencanaan kota yang luar biasa ditata dengan pola kehidupan dan simboliknya. Pada zamannya dulu Pada zamannya seorang arsitek luar biasa dan dia sudah memikirkan bagaimana pola-pola itu ada. Yang kedua adalah arsitekturnya sendiri dalam merancang bagaimana sebuah falsafah sangkan paraning dumadi, pola kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal, itu kan seluruh dunia ada, sangat global, yang dilambangkan dari mulai Panggung Kerapiak ke Keraton dan Keraton ke Tugu. Nah, yang ketiga adalah falsafah spiritual yang luar biasa, bagaimana sangkan paraning dumadi tadi, kemudian ada hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Nah, salah satu yang paling menarik adalah sustainable development. Di Jogja sudah ada namanya Hamemayu Hayuning Bawono. Kemudian yang kedua, bagaimana dia harus satu kebersamaan. Untuk saat ini namanya golong gilik. Ya, sekarang bagaimana stakeholder menyatu dalam integrasi. Namanya apa? Sekarang kata untuk rakyat, kemudian antara keraton, kemudian pemerintah daerah, kemudian stakeholder yang lain. Nah, kenapa kita kemudian mahakarya ini luar biasa? Karena memenuhi 2 kriteria outstanding universal value. Jadi, kalau di dalam pola kehidupan manusia, kemudian ada 2 kriteria, 2 dan 3. Satu adalah, yang kedua itu adalah pertukaran nilai-nilai kemanusiaan. Iya, dari waktu ke waktu di suatu tempat di dunia, yang itu tercermin pada pengembangan aspek arsitektur, monumental, seni, kemudian landscape kota. Ini luar biasa, yang itu diciptakan oleh Mangkubumi dalam kerangka sebuah kota. Yang kedua, yang kriteria 3 itu adalah bukti otentik bagaimana tata nilai budaya yang sangat luar biasa yang masih hidup sampai saat ini dalam bentuk simbol fisik, non fisik, spiritual. Jadi ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan sekarang, bagaimana harmonisasi sebuah pembangunan, bagaimana pelestarian sebuah keistimewaan sekarang, dan bagaimana keterlibatan masyarakat. Inilah yang sebenarnya sebuah makna filosofi yang kemudian dikaitkan dengan saat ini, bagaimana mengharmoniskan semua dari kehidupan, kemudian lingkungan dengan Tuhannya. Inilah proses-proses yang luar biasa sebenarnya. Tapi ini mahakarya luar biasa. Dan ini dibandingkan dengan terakhir itu komparasi dengan 46 negara, kemudian terakhir dimasukkan 16 ya Budian ya, 16 komparasi. Ternyata ini masih luar biasa, tidak ada bandingannya. Luar biasa. Ini konsep yang ya inilah kita patut bangga sebagai keistimewaan kita gitu. Kira-kira itu Mas Tantowi. Baik, terima kasih Pak Suyoto. Saya membayangkan
bagaimana Pangeran Mangkubumi Sultan Hamengkubuwono yang pertama bisa memiliki pemikiran yang wah luar biasa ya. Iya. Pada zamannya dan masih sampai saat ini tuh masih sangat relevan. Iya, kalau itu mau sampai pada fisik bagaimana dia memilih lokasi. Beliau memilih lokasi itu sangat luar biasa. Sudah mengatur bagaimana sistem infrastruktur, bagaimana terkait dengan beberapa sungai. Itu kan ada 6 sungai di tengah. Kemudian dia mengambil yang posisi paling tinggi. Dan kemudian di situ bagaimana sistem sarana prasarana dan sebagainya. Jadi, bagaimana cara menghitung? Mitigasi bencana sudah sangat dihitung. Dipikirkan semua. Iya, sampai pertahanannya bagaimana ngatur itu semua. Wah, luar biasa. Padahal masa itu belum ada teknologi. Belum ada drone, belum ada GIS ya. Teknologinya telepati. Telepati itu justru itu melampaui zaman Jadi, saat ini. Inilah sebenarnya sebuah ide gagasan, inisiatif kreatif yang luar biasa yang perlu teladani dari generasi yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan pada saat seorang Maharaja yang kemudian menghasilkan sebuah karya luar biasa dalam merancang sebuah kota. Ya, ini luar biasa. Ini memang benar-benar masterpiece, masterpiece. Ya memang sangat pantas lah. Jadi bagaimana kita berkontribusi terhadap dunia dari Jogja untuk dunia. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Suyoto kaitannya dengan subuh filosofi itu seperti apa, dan tentu tugas kita kan di sini sebagai generasi berikutnya bagaimana menjaga warisan tersebut agar kemudian tetap lestari. Nah, mungkin pertanyaannya buat para narasumber berdua gitu ya, kaitannya dengan itu. Kira-kira bagaimana sinergi ini pemerintah daerah, kemudian pihak-pihak stakeholder terkait bagaimana untuk menjaga nilai-nilai ini agar kemudian tetap lestari. Mungkin Ibu Dian dulu nih. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tricky juga menurut saya. Karena tematik kita cukup berat sebenarnya. Tematik filosofi yang kemudian harus tantangannya benar-benar bagaimana masyarakat bisa merasakan. Nah, justru itu maka beberapa tahapan-tahapan pengelolaan di kami yang kami tuangkan ke dalam dokumen manajemen plan-nya, rencana pengelolaan, benar-benar memang yang pertama pengelolanya ini harus kompak dulu ini. Pengelola ini harus kompak dulu. Siapa dalam hal ini pengelola utama, yaitu Pemda DIY, kemudian pemerintah Kota Yogyakarta, pemerintah Kabupaten Bantul, dan Keraton. Nah, tentu saja cukup banyak hikmah ketika kita menjadi warisan dunia. Dulu waktu kita masih otonomi, urusannya sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang dengan menuju warisan dunia ini ternyata saling toleh, saling tengok gitu. Mau bikin tata ruang saling toleh, saling tengok, harus klop gitu ya. Bahkan RPJMD-nya juga harus saling toleh, saling tengok gitu. Nah, ini sebenarnya hikmah yang luar biasa karena nggak semua provinsi akan mampu menyatukan tidak hanya konsep bagaimana kita mengimplementasi, tapi apalagi kalau pemerintah yang ngatur ya Pak Yoto, regulasinya harus satu dulu gitu. Kalau regulasinya nggak satu, bubar nanti. Nah itu bubar. Bahkan bagaimana kita menyesuaikan regulasi itu setelah kita ditetapkan itu juga butuh effort yang khusus. Karena bagaimana tata ruangnya klop, bagaimana infrastrukturnya klop, bagaimana pelaksanaan wisata budayanya klop, bagaimana pengendaliannya klop itu juga luar biasa. Sehingga memang kami berempat ini sebagai landasan untuk kita mengatur dan mengelola, tentu saja dengan masyarakat ya, itu kita coba dasar regulasinya dulu, sehingga kemudian kami membuat MOU, kesepakatan bersama, karena ini sudah nggak main-main ini, kita taruhannya dengan dunia gitu ya. Kalau taruhannya dengan dunia, maka semua itu memang harus rigid, karena kita juga nggak ingin bahwa ini kemudian dicabut gitu kan. Ya, betul, karena tujuan kita itu bukan menjadi warisan dunia, tetapi nilai keistimewaan itu akan terus. Nah, kemudian dari MOU kita turunkan menjadi perjanjian kerjasama. Tidak saja cukup kuat, kita bikin peraturan gubernur sehingga semua pihak itu tahu saya harus melakukan apa, dengan cara apa dan bagaimana dalam konteks dokumen pengelolaan besarnya, sehingga tidak saling tumpang tindih, saling tubruk, dan nanti akan berdampak pada masyarakat.
Nah, dengan pergub itu tidak cukup hanya dengan pergub, apa yang harus kita atur, apa yang harus kita handle, kemudian kita turunkan di masing-masing pemerintah kota dan kabupaten untuk menurunkan menjadi peraturan wali kota. Nah, ini yang sedang sudah siap lanjut gitu ya, sedang siap kita implementasi 2 perwal. Rencana aksi pengelolaan warisan dunia dan pedoman teknisnya. Nah, karena apa? Karena hal-hal yang terkait dengan teknis perizinan atau apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak, secara pengaturan lebih banyak di pemerintah kota dan juga di kabupaten dalam hal administrasi birokrasi dan juga untuk masyarakatnya. Nah, tentu saja dalam hal ini peran keraton menjadi sangat besar, karena satu hal yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tata rakiting wewangunan, jadi manajemen tradisional keraton itu sangat diakui oleh UNESCO. Dan ini menjadi salah satu outstanding universal value nomor 3 yang kemudian diakui. Nah, manajemen tradisional inilah yang kemudian kita combine dengan manajemen birokrasi modern yang sekarang, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang kita terjemahkan ke dalam regulasi, ke dalam aturan. Nah, tentu saja masyarakat harus merasakan dampak dari warisan dunia, sehingga secara inti kita mencoba untuk mengatasi berbagai hal, terutama tekanan. Nanti Pak Yoto bisa menjelaskan lebih banyak. Tekanannya apa saja, karena kalau tekanan ini tidak bisa kita atasi, maka dokumen pengelolaan kita nggak akan bisa jalan. Kalau kemudian kita dimonevi per tahun bahkan per 5 tahun, nah ini kita tidak akan bisa menunjukkan niat janji kita. Nah, tentu saja proses-proses ini adalah proses di mana kita mencoba menuju kepada ke arah perbaikan. Jadi kalau mungkin masyarakat membayangkan kita ditetapkan menjadi warisan dunia itu dalam kondisi kita sudah baik, sudah tertata, sudah nilai-nilai itu menyerap di masyarakat, maka sebenarnya kita sedang berproses menuju ke sana. Jadi ibaratnya kalau kita sedang membangun rumah, itu akan banyak muncul ketidaknyamanan, akan banyak muncul perbaikan gitu ya. Dan itu memang membutuhkan kelegowoan kita bersama untuk mencapai pada tujuan kesejahteraan masyarakat, sehingga cukup banyak langkah-langkah yang dilakukan Pemda. Dan jangan salah, langkah kita itu tidak setelah ditetapkan, tetapi sebenarnya langkah kita sudah jauh sebelum ditetapkan. Jadi misalnya kalau kita teringat bagaimana pedestrian Malioboro dilakukan mulai tahun 2015 dirancang, itu kita tidak punya bayangan nanti akan menjadi warisan dunia gitu. Nah, ternyata kita diterima menjadi warisan dunia karena niat dan komitmen kita itu terlihat dari prosesnya, step-step dari awal. Nah, sekarang itu kita gelar. Jadi masyarakat mungkin agak salah persepsi. Oh, begitu ditetapkan jadi warisan dunia kok ini ada gebrakan-gebrakan gitu. Enggak, sebenarnya kita melanjutkan langkah-langkah yang memang sudah kita siapkan dari awal menuju ke cita-cita itu. Nah, gitu kira-kira Mas Tantowi. Tapi nanti Pak Yoto akan lebih, karena ini kalau bicara sumbu filosofi dari kecil ini sehari mungkin nggak selesai gitu ya. Tapi bagaimana masyarakat memiliki rasa kepemilikan, mereka bisa mendapatkan manfaat itu paling penting. Baik ya Bu Dian, sehingga akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat ya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Bu Dian tadi kan payung komunikasi, koordinasi, kolaborasinya melalui sebuah aturan ya, tidak tumpang tindih. Kemudian tadi sebenarnya kita ditetapkan sebagai warisan dunia ini hanya tanda kutip lebih kepada media. Media, salah satu media. Selain upaya-upaya lain yang sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini. Baik, terima kasih Ibu Dian. Kemudian lanjut ya, pertanyaan yang sama. Oh ya, beliau langsung lanjut tadi. Dari sisi Dewan Kebudayaan gimana? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Dewan Kebudayaan memandang bahwa penetapan sebagai World Heritage untuk Sumbu Filosofi dengan sebuah landmarknya yang luar biasa ini perlu ada sinergitas. Yang pertama, untuk menyelesaikan apa janji pemerintah Indonesia sebenarnya. Itu bukan pemerintah Jogja, bukan atas nama Indonesia, karena antara state party ya, itu untuk menyelesaikan namanya manajemen plan. Manajemen plan itu adalah dokumen penting janji kita kepada UNESCO yang sudah dilakukan seperti disampaikan Bu Dian sejak lama dan kemudian mau diteruskan.
Nah, di dalam management plan itu ada keterlibatan tadi sampaikan Budian banyak pihak, kemudian ada program-program yang ada di dalamnya untuk mengatasi 5 tekanan. Sebenarnya ada 5 tekanan yang itu adalah kalau itu diselesaikan itulah luar biasanya, yang kemudian sustainable development-nya akan jalan, pelestarian jalan sebagainya. Yang pertama adalah tekanan pembangunan. Bagaimana mengendalikan pembangunan pada kawasan warisan dunia yang satu sisi boleh pelestarian dengan paradigma baru, sisi lain adalah pembangunan yang tidak boleh dihambat, investasi jalan, tetapi dikendalikan dengan baik agar landscape kota, historik kotanya. Maka pendekatannya adalah dengan historic urban landscapes. Dan yang kedua adalah pengendalian dengan heritage impact assessment, analis dampak pada warisan budaya. Dan kemudian yang kedua adalah tekanan lingkungan. Karena kita hamo mayu ayuning bawono, maka mau tidak mau lingkungan akan menjadi sangat penting. Nah, tekanan lingkungan ini salah satunya tadi disampaikan Budian, pedestrian. Itu mengatasi bagaimana kemacetan, polusi udara, sampah, kemudian ya yang sekarang senang-senang ritual dan sebagainya, yang kemudian itu akan menjadi bagian penting di sana. Nah, ini lingkungan ini juga nantinya akan mengarah kepada low emission zone. Bagaimana itu akan menjadi kehidupan yang benar-benar nyaman di sumber filosofi. Nah, yang ketiga, Jogja adalah termasuk kena kebencanaan. Maka salah satu hal warisan dunia ini kan usianya sudah lama. Keraton, kemudian tugu Bangkrapia, dan bangunan-bangunan lain, atribut lain yang ada di dalamnya, itu usia lama. Kemudian inilah kebencanaan perlu. Nah, yang keempat, sebenarnya ini luar biasa. Bagaimana bisa mengembangkan quality tourism dan sustainable tourism. Inilah dampak yang sebenarnya akan luar biasa karena kita sudah promosi gratis ke dunia. Dan itu akan mau tidak mau kita harus mengarah kepada bagaimana pariwisata berbasis budaya dan berbasis quality tourism. Ini yang sebenarnya penting sekali dikembangkan. Nah, yang kelima adalah bagaimana dengan lingkungan masyarakat. Artinya, masyarakat bisa diberdayakan dalam konteks warisan dunia, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, dengan pola-pola pengembangan yang sustainable, kemudian masyarakat ikut serta. Dan sekarang Budian sudah mengembangkan namanya Pokjanis. Kelompok ya kerja teknis. Dialah pengelola-pengelola di tingkat paling bawah yang kemudian nanti akan menjadi mitra-mitra itu semua. Tetapi yang tidak kalah pentingnya bagaimana sumber daya ini yang kemudian akan dioptimalkan dalam kerangka itu. Ini yang sebenarnya kalau manajemen plannya jalan, kemudian Budian sampaikan kalau ada evaluasi tahun 5 tahun itu sudah mungkin nggak ada catatan. Nggak ada catatannya. Iya. Running well, jalan. Betul, gitu ya. Betul. Tapi ini memang harus ada program-program yang di dalamnya itu yang sebenarnya kalau dilakukan baik oleh stakeholder banyak hal, termasuk pelibatan masyarakat dalamnya akan kelihatan sekali nantinya dalam proses itu. Baik, Mas. Wah ini menarik sekali nih ya, tekanan-tekanannya banyak sekali ya. Iya. Kita nyambung. Sebenarnya tekanan ini sebenarnya karena kita tidak seperti warisan dunia yang lain. Ya, Subak, Bali, Prambanan itu kan dalam satu konteks lingkaran saja delineasi. Tapi ini kan sebuah kota. Sebuah perencanaan kota yang aspeknya banyak sekali. Luar biasa. Jadi bagaimana mempertahankan keasliannya, kemudian satu sisi tidak boleh menghambat laju pertumbuhan ekonomi, pariwisata tetap jalan. Jadi bagaimana itu bisa berjalan Hamamayu Hayuning Bawono itu tadi ya, luar biasa. Nah, tapi saya ingin langsung spesifik mungkin ke arah kalau kita bicara sumber filosofi kan kita tidak lepas dari artefak fisiknya gitu ya. Nah mungkin saya kemudian nih kira-kira upaya-upaya yang sudah dilakukan ya untuk menjaga tadi kaitannya dengan agar tidak rusak atau tidak tergerus oleh tadi ya urbanisasi dan seterusnya gitu. Bagaimana ini peran pemerintah nih dalam hal ini melalui Bu Dian kaitannya untuk menjaga keaslian artefak itu tadi? Ya, ini juga pertanyaan yang bagus karena menurut saya masyarakat mungkin ada sedikit salah persepsi gitu ya. Jadi kalau kita cermati judul kita maju menjadi warisan dunia itu The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmark. Jadi nggak pernah kebalik tuh. Jadi nilai itu di depan. Jadi cosmological itu maksudnya filosofi gitu ya.
baru kemudian 8 landmarks atau landmarks yang kemudian ada di dalam. Jadi maknanya adalah bahwa kita itu tematik warisan dunia kita itu lebih kepada bagaimana kita bisa menjaga, melestarikan nilainya, yang nilai itu tersimbol kepada bentuk bangunannya. Artefak ya, betul. Nah, ketika kemudian masyarakat, karena nilai itu agak susah terlihat ya, nilai agak susah terlihat, sehingga tahapan-tahapan yang kemudian kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga melalui tahapan-tahapan konservasi bangunan. Nah, masyarakat ini kenapa sih Bu Dian kok bangunan terus yang diurusi? Karena pada dasarnya gini, jadi misalnya kami menyiapkan revitalisasi untuk beberapa atribut utama. Atribut itu penanda utama. Misalnya kalau yang sekarang kita masih bisa lihat adalah revitalisasi benteng keraton. Itu salah satunya. Itu mengapa sih kok harus revitalisasi benteng, urusan yang lain masih banyak nih yang butuh gitu ya. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kita tidak akan pernah sampai mengenal nilai kalau barangnya nggak ada. Betul. Jadi barang ini harus ada, artefak ini harus ada, karena kalau kita mau bicara nilai yang tersimbolkan dalam bangunan, kalau bangunannya rusak, hancur, punah, apa yang bisa kita omongkan? NATO doang gitu kan? Nanti hanya bilang konon. Ya, konon ceritanya. Konon ceritanya. Ya. Sehingga memang ada beberapa aktivitas atribut-atribut utama yang kita coba jaga secara fisik, artefaknya itu utuh gitu. Dan ada beberapa tahapan-tahapan melalui revitalisasi, adaptasi. Karena apa? Ketika kita bercerita tentang nilai, kalau nggak ada barangnya maka itu sama aja bohong gitu, betul, kan. Betul. Nah, inilah yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya, terutama masyarakat yang kemudian menjadi penghuni di sekitar kawasan tersebut. Sehingga di kami ada pemeliharaan rutin terkait dengan bangunan-bangunan konservasi, tidak hanya pemeliharaan tetapi SDM-nya. Karena yang kita jaga sekarang tidak hanya fisik, tetapi adat istiadat tradisi non-fisik. Misalnya upacara adat, grebek, karena kita nyangkut sangkan paraneng dumadi ketika jalan kehidupan manusia mulai lahir sampai meninggal, maka salah satu karya budaya, warisan budaya tak benda, daur hidup manusia itu menjadi penting untuk tetap kita lestarikan, jangan sampai hilang. Karena kalau daur hidup manusia mulai lahir, mitoni, brokohan, mitoni, kemudian lahiran, kemudian menikah, kemudian sampai meninggal gitu, itu adatnya hilang, maka sebenarnya nilai ini yang agak susah kita transfer. Nah, ketika kita bicara terkait dengan fisik bangunan, maka salah satu keterampilan itu adalah pengetahuan dan teknologi membangun, bagaimana pengetahuan tentang bahan-bahan masa lalu misalnya, ini juga menjadi tidak hanya sekedar fisik membangun, tapi ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadi bagian yang terus kita hadirkan di sana. Sehingga cukup banyak aktivitas perbaikan bangunan, tidak hanya kita menjaga fisik secara konservasi bangunan, tetapi regulasi perizinan, karena ini kawasan kota gitu ya. Kota ini luar biasa, tidak seperti warisan dunia yang lain. Kita menghandle kota sebagai warisan dunia, sehingga kota itu sangat dinamis, dia sangat berkembang, apapun bisa muncul di sana. Nah, regulasi perizinan itu menjadi bagian penting selain dari artefak yang coba kita izinkan, karena masyarakat akan bisa menciptakan future heritage, artefak masa depan di kawasan itu. Tetapi bagaimana itu bisa serasi, selaras gitu ya Pak Yoto ya. Nah, itu yang perlu diatur. Jadi, dan terutama yang kedua, karena keraton itu pemilik 90% aset yang kemudian kita ajukan sebagai penanda, maka kami mendampingi dan memantau, bekerja sama dengan keraton untuk memperbaiki penanda-penanda tersebut. Jadi ini sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih respect kepada bangunan-bangunan cagar budaya gitu, sehingga mungkin ada beberapa hal masyarakat, Bu Dian itu alun-alunnya kok dipagari, ini kok begini, ini kok begitu. Sebenarnya ini bagian dari proses kita semua untuk bagaimana kita respect, menghormati bangunan-bangunan tersebut, karena dari bangunan itu akan keluar nilai yang akan kita presentasikan dan narasikan untuk sampai ke masyarakat.
Wah, ini luar biasa, Bu. Jadi memang saya sepakat sekali. Jadi kalau bicara unsur budaya kan ada ide, value itu sendiri dan ada artefaknya. Gitu. Jadi semacam sesuatu dan atributnya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kaitannya dengan Budian sampaikan tadi gitu, Pak Sioto. Kira-kira apa nih rekomendasi sebagai Dewan Kebudayaan ya dalam menguatkan yang tadi disampaikan oleh Budian kaitannya dengan menjaga artefaknya, kita tadi di awal sudah membahas nilainya gitu, kira-kira bagaimana itu bisa terjaga gitu. Begini, apa yang disampaikan Budian betul sekali, kemudian saya ingin merangkai dalam semacam rekomendasi ya. Dewan Kebudayaan sebagai bagian dari ketugasan Pak Gubernur untuk mengawal keistimewaan. Yang pertama harus ada kebijakan pelestarian. Itu sangat penting di dalam proses tadi sampaikan Budian, pelestarian baik itu tangible dalam bentuk atribut, properti, kemudian warisan budaya tak benda, kemudian intangible culture heritage yang sudah masuk ke dunia. Nah, dari kebijakan pelestarian ini yang pertama adalah tata ruangnya dulu. Tata ruang. Bagaimana tata ruang ini sudah diatur dalam SRS, Satuan Ruang Strategis Keistimewaan, tetapi inilah yang kemudian dikaitkan dengan World Heritage sebagai warisan dunia. Ya, kemudian yang kedua adalah mengenai pengembangannya, pelestarian dan pengembangan ini satu kesatuan yang kemudian tidak bisa dipisahkan. Nah, dari sisi pelestarian inilah bangunan-bangunan, artefak, kemudian atribut, properti harus diselamatkan. Nah, berikutnya adalah kebijakan mengenai pembangunan sendiri. Bagaimana kemudian pembangunan itu mengarahkan pada heritage tetapi kemudian yang bersifat sustainable dalam konteks pembangunan. Maka pendekatannya itu harus pendekatan yang mengarah pada memayu ayuning bawono, sehingga keindahan kecantikan itulah berdasar basic pada heritage tadi. Nah, yang kedua, pembangunan ini juga harus mengarahkan pada sistem yang kemudian tadi dua pola Budian sampaikan, tradisional dan modern, yang sama-sama satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan karena World Heritage ini adalah menyelamatkan sebuah tradisi budaya yang turun-temurun dan masih hidup sampai sekarang. Satu lagi adalah pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian itu juga luar biasa sampai sekarang. Nah, yang ketiga adalah mengenai pelibatan, kebijakan untuk pelibatan masyarakat. Ini yang sangat penting, bagaimana masyarakat ikut serta di dalam proses ini, baik itu sejak awal dulu 2010 sampai besok kapanpun gitu ya. Itulah yang sangat penting karena participatory planning approach pada perencanaan dikaitkan heritage impact assessment dan historic urban landscape itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang sebenarnya nantinya siapa memiliki apa, disitulah masyarakat yang memiliki semuanya. Nah, pendekatan-pendekatan inilah yang kemudian menjadi bagian dari rekomendasi DK, tetapi satu sisi juga tidak boleh lepas, kita harus mengevaluasi, memantau bagaimana program-program yang disampaikan Budian antar 4 stakeholder minimal itu bisa dilihat setiap tahun untuk report bagaimana itu bisa, terutama menurut saya yang paling utama untuk masyarakatnya. Iya, karena itulah yang sebenarnya diharapkan. Apa sih dampak yang akan diterima oleh masyarakat pada saat ditetapkan sebagai warisan dunia? Apa misalnya industri kreatif, pariwisata, iya, kemudian banyak kunjungan, bagaimana masyarakat menyiapkan itu semua, termasuk penyiapan infrastruktur, fasilitas, ruang ekspresi. Bapak Ibu sekalian, jadi ini Mas, kita bisa melihat bagaimana dulu ruang-ruang ekspresi itu menghasilkan maestro-maestro yang luar biasa. Ini kita tidak boleh, ide gagasannya itu keluar dari Sumbu Filosofi. Iya, W.S. Rendro, banyak sekali yang gitu luar dari seniman-seniman. Iya, seniman-seniman yang kemudian itu muncul. Ternyata apa ya? Sebuah ruang yang disiapkan oleh Mangkubumi. Ini luar biasa untuk kita. Saya kira itu Mas tadi. Baik, terima kasih Pak Yoto. Jadi kaitannya dengan ini kan kita bicara kolaborasi melibatkan masyarakat. Betul. Atau aspek apa kita sebut pentahelix. Semua harus terlibat. Nah, tapi tentu kita sepakat bahwa nanti kita bagaimana kita menjaga warisan dunia ini yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Dan tentu yang akan meneruskan nanti adalah para muda-mudi, generasi muda-mudi. Nah, kira-kira formuli jadi saya mau bilang formula jadi formula. Kira-kira formula apa nih yang tepat, bagaimana
sesuatu yang sudah bagus ini kemudian bisa kita wariskan dan diteruskan oleh generasi muda. Mungkin Bu Diani monggo nih. Ya. Sebenarnya pertanyaannya susah-susah loh. Iya. Jawabnya. Jadi karena tematik itu tadi ya, sumbu filosofi sebagai warisan dunia, UNESCO nangkepnya itu nilai, tidak semata pada barang. Maka di kami, khususnya di Dinas Kebudayaan, kita sedang menyiapkan bagaimana kita menghandle generasi muda sebagai pewaris. Nah, kalau kita bayangkan generasi muda dengan segala tantangannya saat ini, maka sebenarnya ada 2 strategi besar yang sedang kami siapkan untuk rencana program dan kegiatan teman-teman di generasi muda. Satu program yang terkait dengan mengolah rasa dan nilai. Mengolah rasa dan nilai. Dan satu program yang kelihatan fisiknya gitu, yang kelihatan effortnya gitu. Nah, ini benar-benar 2 hal, karena kita nggak bisa hanya salah satu. Maksudnya langsung kasih kegiatan-kegiatan, tapi konsep nilai dan rasa yang ingin kita masukkan ke mereka sampai berpuluh-puluh tahun ke depan itu benar-benar harus kita siapkan. Nah, pada konteks satu kita merangkul generasi muda adalah kita selalu mengajak mereka untuk mengeksplorasi tata nilai budaya kita. Karena eksplorasi tata nilai budaya itu penting, karena kalau kami pakai sistemnya ya, karena ini Jawa banget gitu ya, DIY, tepung, serawung, dunung. Serawung, dunung. Ya, jadi kami nggak akan serawung dulu kalau tidak tepung gitu. Jadi tepungnya kudu kenal dulu gitu ya. Kenal dulu, karena sekarang cukup banyak nilai yang ya, godaan generasi muda sekarang jauh lebih challenging daripada kita. Terlalu banyak nilai yang kemudian masuk ke kita dan bagaimana mereka memilah. Maka tahap pertama di kita adalah harus bagaimana handle generasi mudanya itu untuk sampai pada nilai yang kita inginkan. Nah, itu kegiatannya cukup banyak. Bagaimana kita mengenalkan sumbu filosofi kepada mereka, tidak hanya sekedar bisa seperti sosialisasi konvensional. Ada narasumber, datang, kasih mereka materi, kemudian mereka baca, mereka bertanya, selesai pulang, nggak bisa. Tetapi bagaimana nilai itu masuk secara perlahan-lahan tiap hari, karena itu bukan SPJ hanya ada semalam besok selesai, nggak bisa. Dia ini kerja senyap dalam 24 jam. Nah, ini kemudian kita bikin kajian dulu, kita petakan bagaimana kondisi tata nilai yang ada di DIY. Sistem yang kita siapkan waktu itu adalah sinau bareng. Jadi sinau bareng itu lebih pada konsep kesetaraan. Tidak kemudian sosialisasi ada yang lebih paham, kemudian menerima masuknya. Tapi benar-benar kita menggali dari teman-teman generasi muda sebenarnya apa sih tantangan mereka terhadap nilai saat ini. Nah, itu ternyata beda lokasi itu juga menghasilkan satu pemetaan tata nilai. Jadi kita coba eksplorasi dulu, karena supaya program fisik kita tepat untuk mereka. Karena untuk program-program sini ini nggak bisa seragam gitu diterapkan. Misalnya di kota dengan Kabupaten Bantul udah beda. Karena yang satu urban, yang satu rural gitu ya, satu pedesaan gitu ya. Dan itu berbeda. Terus bagaimana dengan keraton dengan karakternya. Nah, itu yang kemudian kita banyak eksplorasi dengan teman-teman generasi muda. Kita klopkan dengan pelatihan tata nilai yang seakan-akan mereka bahkan tidak sadar mereka sedang dalam pelatihan gitu kan. Mereka eksplorasi, dan yang satu kita tidak henti-hentinya untuk menampilkan, mempresentasikan dalam bentuk visual, dalam bentuk narasi, baik di radio, baik di apa, karena kita ingin info itu datang setiap saat dan mengendap di bawah sadar gitu kan, terkait dengan nilai. Dan yang penting adalah presentasi ya, karena apapun kegiatan kita kalau presentasinya tidak pas, narasinya tidak pas, maka akan diterima dan persepsi yang berbeda. Nah, kemudian di pihak yang kedua, kami melibatkan teman-teman generasi muda dalam kelompok kerja pengelolaan. Dia yang menjadi garda di depan. Garda terdepan ya. Karena di kami ada 3 level. Level pertama itu level pengambil keputusan di sekretariat bersama. Isinya itu 3 pemerintahan tadi dengan keraton, dengan segala sektor mulai dari infrastruktur, pariwisata, budaya, kesiapsiagaan bencana, ke
ketentraman dan kenyamanan, karena ini menyangkut BPBD ini. Jadi OPD yang royok Sumbu Filosofi ini banyak sekali infrastruktur itu, mulai dari Dinas Perhubungan, PU, Kominfo dan lainnya. Ketentraman ketertiban mulai dari BPBD, DPM PTS, Satpol PP. Nah, ini kita gerakkan bersama dalam konteks kemudian teman-teman generasi muda ini menjadi bagian yang aktif langsung. Jadi kami menggerakkan mulai dari Karang Taruna, Pramuka, dan kalau di tingkat Pokjanis itu mulai dari Kemantren atau Kapanewon, kemudian kelurahan, LPMK atau BPD, kemudian pada tokoh-tokoh masyarakat dan Karang Taruna. Dan kami juga sudah membuat penelitian, riset lah, semacam riset kecil bagaimana persepsi generasi muda. Jadi sebenarnya ketika narasinya benar itu generasi muda akan cepat. Jadi kami sekarang sedang menyiapkan bagaimana anak-anak muda ini memiliki ketahanan. Jadi apa ya Pak ya, daya lentingnya, ketahanan mereka. Karena kalau mereka memiliki ketahanan yang cukup kuat dengan pengkondisian nilai-nilai kita nggak akan pernah khawatir 10 tahun ke depan apapun nilai dari luar negeri yang masuk ke kita, mereka punya daya lokal indigenous yang cukup kuat untuk mampu mengolah mereka gitu. Jadi kita nggak pernah khawatir siapapun mau masuk, karena kita nggak akan pernah bisa mengendalikan dunia ke depan akan seperti apa. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita mengeksplorasi dan mengkondisikan nilai kita masuk ke mereka untuk jadi kuat dulu. Wah, nah itu tahapannya udah kayak gitu deh. Oke, wah, ini luar biasa sekali ya Pak. Ini ternyata nggak terasa kita tuh udah ngobrol hampir berapa menit ya? Iya, sudah 45 menit, tapi nggak apa-apa, ini sangat luar biasa. Jadi tadi kita sampaikan bahwa anak muda itu penting. Kenapa tadi kita sisipkan pertanyaan itu, dan mungkin terakhir tadi kan kita bicara di awal bagaimana prosesnya, kemudian kita sudah mendapatkan status dalam tutit ya, Sumbu Filosofi ini menjadi warisan dunia. Pertanyaan terakhir sebenarnya kepada Bapak Ibu berdua, what next? Nah, kita sudah menjadi warisan dunia nih. Kira-kira visi misi atau ke depan ya untuk bagaimana kemudian, walaupun tadi sudah disinggung ya sebagian, bagaimana cara kita untuk agenda besar apa nih yang Bapak Ibu siapkan nih untuk menguatkan warisan dunia ini ya? Mungkin ke Pak Yoto dulu nanti ditutup oleh Bu Dian. Terima kasih. Sebelum penutupan, saya menyambung Bu Dian tadi, merumuskan begini. Untuk generasi muda menghadapi modernitas yang luar biasa global sekarang, tadi sampaikan Bu Dian, yang pertama memang harus ada pendidikan dan kesadaran penuh. Artinya Bu Dian tadi sampaikan bagaimana generasi muda menerima itu. Yang muda yang berkreasi, yang muda yang berprestasi. Yang kedua, harus dilibatkan langsung, aktif dalam bentuk apapun program dan kegiatan. Ini penting. Yang ketiga, harus ada promosi dan penghargaan. Bagaimana reward yang harus diterima karena ide dan gagasannya, mengembangkan dan mempromosikan itu semua. Saya kira itu yang kemudian menarik. Nah, ke depan saya rasa inilah waktunya pewarisan dari yang pertama sampai kepada nanti generasi berikutnya. Inilah sustainable generation yang harusnya bisa dijadikan tonggak bahwa Sumbu Filosofi adalah makna yang luar biasa, yang itu akan menuntun manusia dalam keseimbangan hidup, spiritualitas, harmonisasi. Ya, baik itu dengan alam Tuhan dan manusia. Inilah yang ke depan, bagaimana the cosmological axis akan lestari di dalam masyarakat semuanya, dan itu akan menjadi bagian penting global dunia. Sekarang kenapa Korea, Jepang dan sebagainya bisa seperti ini? Kenapa Jogja tidak? Inilah yang kemudian tantangan kita ke depan. Visi ke depan kita adalah Jogja istimewa ke dalam dunia. Saya kira itu, Mas. Wah, luar biasa Pak Yoto ya. Terima kasih. Jadi saya ingat kayak restorasi Meiji ya. Itu ya. Kita sedang menuju ke sana sebenarnya. Restorasi Meiji, bagaimana Jepang yang maju itu, tapi dia tidak menghilangkan budayanya. Korea juga itu.
Bahkan sekarang kan yang namanya bagaimana drakor, kemudian makanan sampai pakaian sampai kenapa istimewa ini? Ini sudah dibawa ke dunia. Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Yoto. Sama-sama. Kemudian Budian silakan. Ya, sebenarnya kita punya cita-cita besar dan ini yang kita sebut next ya. Jadi kita sedang melakukan pembangunan manusia sebenarnya. Jadi kita sedang menciptakan Satrio Ngayogyakarta. Satrio ini ya generasi-generasi muda. Bahkan termasuk ASN kode kita Satria, gitu kan, lambang kita Satria. Nah, memang menyiapkan pembangunan manusia itu arahan besar dari Bapak Gubernur karena fisik itu nggak masalah gitu, selama manusianya beres gitu. Sehingga kalau kemudian pagi ini saya mendapat kehormatan diundang Bandiklat. Bandiklat ini menjadi salah satu institusi yang luar biasa untuk bisa menjadi bagian dalam menuju Satrianing Ngayogyakarta. Nah, ketika pembangunan manusia ini yang kita lakukan ke depan, yang next ini yang intangible, dan yang tangible kita sedang program ke depan adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Karena ujung-ujungnya semua harus kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa kesejahteraan itu tidak hanya secara fisik yang kemudian kita dapat, misalnya tambah kaya, tambah uang, UMR-nya naik, tetapi kesejahteraan secara imaterial, bahwa kita selaku masyarakat Yogyakarta memiliki keyakinan bahwa kita masih akan hidup dalam budaya ini sampai Yogyakarta itu ada. Nah, target kita adalah seperti itu. Tentu target-target itu semua sedang dikeroyok oleh banyak pihak. Ada yang ngeroyok secara intangible, ada yang ngeroyok secara tangible. Dan dana istimewa secara keistimewaan hadir untuk mengkondisikan nilai-nilai keistimewaan tersebut. Saya kira itu yang mohon doa restu semua pihak. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi mungkin tidak ada kesimpulan ya pada hari ini. Ini menarik sekali pembicaranya, bahwa yang jelas kalau kita bicara sumber filosofi dan nilai-nilai secara umum, bahwa ini menjadi tugas kita bersama, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, semua terlibat dalam konteks bagaimana agar nilai-nilai itu penting. Dan kami di Badan Diklat mudah-mudahan bisa mengemban ini dalam konteks bagaimana menginternalisasi nilai-nilai keistimewaan, sehingga nilai-nilai itu kemudian menjadi refleksi. Kalau kita sebut sebagai etika publik, refleksi dalam pengambilan keputusan. Dan akhirnya menjadi perilaku. Dan akhirnya menjadi perilaku yang tadi SDM itu nggak, kalau fisik itu penting, tapi lebih penting lagi adalah SDM-nya. Kalau arahan Bapak Gubernur gitu. Manusianya dulu yang penting. Manusianya beres, fisiknya beres. Fisiknya beres ya, sehingga nanti kehidupan dan penghidupan masyarakat Jogja itu bisa dengan sendirinya akan terwujud. Wah, ini luar biasa. Kita beri applause dulu nih pada kita bersama ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dian, ini luar biasa. Pak Yoto. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti nggak bosan-bosan untuk diundang di sini gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian teman-teman sobat podcast jadi belibet saya. Sobat podcast Sempu ya, terima kasih atas hari ini, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa next ya, membahas lagi hal-hal yang menarik kaitannya dengan kebudayaan dan seterusnya, bersama tentu narasumber-narasumber yang menarik. Sekali lagi terima kasih Ibu Dian dan Pak Yoto. Kita sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal berkenan. Demikian saya akhiri, Tanto Johari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.